Ya Bram, lagi-lagi kebocoran dokumen yang menghebohkan dunia. Kali ini dari sektor finansial yang menyeret sejumlah nama bank besar dan juga skandal pencucian uang yang berdampak pada 170 negara di dunia. Akan saya ulas dalam Vincent Files mengguncang dunia. Kita langsung lihat slide yang pertama. Ya, jadi sebelum kita mengulas lebih dalam bagaimana file ini bisa bocor, kita lihat lebih dulu apa Vincent itu sebenarnya. Jadi Vincent ini adalah akronim dari Financial Crimes Enforcement Network alias sebuah unit jaringan intelijen penegakan kejahatan keuangan di Amerika Serikat. Misinya adalah untuk melindungi sistem keuangan dari penggunaan yang tidak sah dan melawan pencucian uang, dan juga mendorong keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, bagaimana dokumen rahasia Vincent ini bisa sampai tersebar ke seluruh dunia? Ini kita akan lihat kronologisnya secara singkat. Jadi awalnya pada tahun 2019, perusahaan media di Amerika Serikat BuzzFeed News memperoleh dokumen besar dari catatan keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat atau USD. BuzzFeed kemudian membagikannya dengan konsorsium jurnalis investigasi internasional atau di International Consortium of Investigative Journalists alias ICIJ. Nah, konsorsium ini memiliki 108 mitra media di 88 negara yang akhirnya menyebar dalam 16 bulan terakhir. Penyebarannya semakin luas hingga total lebih dari 400 jurnalis di 88 negara ini melakukan penggalian catatan yang bocor, menyelidiki korban, melakukan wawancara dan meninjau data jutaan transaksi hingga membaca catatan dan juga arsip pengadilan. Memang tim ICIJ ini bisa memperoleh akses ke 17.600 catatan tambahan karena juga dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi yang ada di Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang Vincent Files ini merupakan catatan USDT yang paling rinci yang pernah bocor. Ya seperti itu kurang lebih perjalanannya hingga akhirnya cerita Vincent ini mulai dibuka ke publik dan menghebohkan dunia. Lalu apa saja sih isinya? Penasaran ya? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi dokumen ini berisi laporan dari bank-bank besar pada intelijen Amerika Serikat. Dokumen itu memperlihatkan adanya transaksi janggal bank-bank besar dunia yang diduga berkaitan dengan praktek pencucian uang. Total di dalamnya ada 2.657 dokumen yang berisi 2.100 laporan aktivitas mencurigakan atau Suspicious Activity Report alias SAR. Jadi 2.100 laporan ini diajukan bank-bank di Amerika Serikat antara tahun 2000 hingga tahun 2017 dan diduga bernilai lebih dari 2 triliun dolar AS. Kalau dirupiahkan ini sekitar 29.400 triliun rupiah. Laporan ini memiliki dampak bagi 170 negara di mana menurut salah satu media Inggris, bank terbesar di dunia memperbolehkan para pelaku kriminal untuk memindah-mindahkan uang kotornya dari satu negara ke negara lainnya. Akan terlalu panjang dampaknya untuk 170 negara kalau saya paparkan di sini, tapi ini ada 4 contohnya di sini yang akan saya coba jelaskan, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Uni Emirat Arab. NBC News di Amerika Serikat melaporkan bahwa Korea Utara ini bertanggung jawab dalam rangkaian pencucian uang di Amerika Serikat terkait perusahaan minyak Shell dan mendapatkan bantuan dari firma asal China yang memasukkan uangnya di bank-bank Amerika Serikat. Lalu media BBC di Inggris melaporkan kalau bank HSBC terlibat dalam transfer uang ilegal milik kartel narkoba asal Meksiko dan Kolombia, Sinaloa dan Nortel de Valle hingga 881 juta dolar Amerika Serikat. Lalu sebuah firma konsultan di Jepang juga terlibat dalam kasus suap Olimpiade Tokyo untuk anggota IOC Lemon Diak senilai 370 ribu dolar Amerika Serikat hingga Bank Sentral Uni Emirat Arab yang gagal menindaklanjuti peringatan tentang perusahaan lokal yang membantu Iran untuk menghindari sanksi dari Amerika Serikat. Lalu juga ada perusahaan Guns General Trading asal Dubai yang memproses uang senilai 142 juta dolar AS melalui sistem keuangan di Uni Emirat Arab. Jadi informasinya seperti ini yang terkuak dalam Vincent. Belum lagi nama individual yang juga tersebut seperti nama mantan manajer kampanyenya Donald Trump, Paul Manafort, buron kasus 1MDB, Jolo hingga bos besar kriminal Rusia Semyon Mogilevic. Nah, yang menariknya lagi adalah nama bank-bank besar yang juga terseret dalam dokumen ini. Siapa saja? Kita akan cek slide berikutnya.
Jadi kalau menurut BuzzFeed ada beberapa nama bank besar yang terlibat dengan skandal pencucian uang. Sebut saja nama JP Morgan Chase, lalu ada HSBC, ada Standard Chartered, ada Deutsche Bank hingga Bank of New York Mellon. Sedangkan yang terlibat dalam SAR ini ada Bank American Express, ada Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, ada Commerce Bank, Danske Bank, First Republic Bank, Societe Generale, dan FabRV, juga ada Wells Fargo. Dari antara nama-nama bank ini, beberapa di antaranya ini sudah memberikan respon atas investigasi Vincent Valls ini. Yang sudah memberikan respon yaitu ada Deutsche Bank, Standard Chartered, JP Morgan Chase, HSBC, Bank of New York Mellon, Citibank, Bank of America, Barclays, Danske Bank, Commerce Bank, VAB atau FAB, dan Wells Fargo. Sedangkan American Express ini belum memberikan respon, sama juga dengan Bank of China belum memberikan respon, sedangkan First Republic Bank ini menolak untuk berkomentar. Mungkin dari antara bank besar ini saya akan pilih salah satu yang paling menarik perhatian saya, yaitu adalah HSBC ini ya. Jadi bank HSBC ini disebut mengizinkan penipu untuk mentransfer jutaan dolar di seluruh dunia, bahkan ketika mereka sudah tahu soal penipuan ini. Hal ini terkait penipuan investasi di tahun 2013 hingga 2014 yang dikenal dengan nama WCM 777 ya, WCM 777. Jadi ini dilakukan oleh warga China Mingsu di Hong Kong dengan dalih investasi global, namun malah melakukan skema Ponzi. Bank HSBC waktu itu memindahkan uang waktu itu hingga 80 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan ini 1,1 triliun rupiah terkait dengan hal ini. Dan aktivitas ini dilihat sebagai transaksi yang mencurigakan alias SAR. Tapi HSBC pada waktu itu tidak juga melakukan penutupan akun. Kasus ini merugikan ribuan orang di Asia dan Amerika Latin. Bahkan kalau menurut pengacara para investor ini harusnya Bank HSBC bisa bereaksi lebih cepat terkait hal ini. Nah, ini adalah satu contohnya saja. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak uang yang ada dan nama yang akan terseret akibat terkuaknya dokumen ini. Yang pasti dampaknya ini sudah terasa juga di penutupan IHSG kemarin. Dan tidak hanya IHSG tapi juga bursa global di dunia. Seperti apa, kita akan cek slide berikutnya. Pasca media global memberitakan tentang Vincent Valls, ini pasar langsung merespon. Alhasil bursa global anjlok dalam penutupan pasar 21 September merata hampir di bursa-bursa utama dunia. Kita akan lihat dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Ini Dow Jones lunglai hingga 1,84%. Lalu berikutnya S&P 500 ini juga melemah hingga 1,16%. Nasdaq langsung minus 0,13%. Lalu demikian juga dengan bursa Eropa. Kalau kita lihat ini juga keok begitu ya. DAX hingga 4,37%. FTSE hingga 3,38%. Sampai CAC 40 juga sempat di unchanged begitu ya. Dan bursa Asia juga melemah mulai dari Shanghai 0,04%, Hang Seng juga unchanged begitu, lalu ASX 200 0,45% dan Kospi minus 1%. Hanya Nikkei yang masih tercatat positif. Dan pelemahan terbesar tentu berasal juga dari saham-saham bank besar yang namanya jelas-jelas tersebut di dokumen Vincent ini. Salah satunya adalah Standard Chartered yang melemah hingga 5,82% dan HSBC ini melemah hingga 5,55%. Demikian juga Barclays ini melemah hingga 5,4% dan Deutsche Bank yang cukup dalam ini pelemahannya dibandingkan dengan rekan-rekannya ini hingga 8,76%. Akibatnya IHSG juga terimbas dengan ditutup di minus 1,1% dalam perdagangan 21 September. Dengan semakin terkuaknya dokumen ini, pelemahan bursa masih berpotensi untuk berlanjut hingga adanya sentimen positif yang bisa mengembalikan kepercayaan investor global. Belum pasti seperti apa kasus ini akan mempengaruhi secara langsung dunia perbankan Indonesia. Tapi semakin banyak yang terkuak, akan semakin menarik ceritanya untuk disimak. Kita akan berharap ya apapun kasus yang menyeret nama negara kita bisa diatasi dengan baik dan tidak akan kembali meluluh lantakan IHSG yang sudah susah payah merangkak naik di masa pandemi ini.